bagaimana sistem sirkulasi pada hewan dan manusia. Tolong disimak baik-baik ya videonya. Pertama itu, apa itu sistem sirkulasi? Jadi sistem sirkulasi adalah sistem yang mempunyai sangkut paut dengan pergerakan darah yang ada di dalam pembuluh darah. Kemudian juga perpindahan darah yang dimana dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi suatu sistem sirkulasi yang baik terdiri atas satu atau lebih pompa muskular dan pembuluh-pembuluh tempat darah dapat mengalir. Kemudian, sistem sirkulasi pada hewan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu sistem difusi, sistem peredaran darah terbuka, dan sistem peredaran darah tertutup. Jadi, sistem difusi itu biasanya ditemukan pada hewan invertebrata tingkat rendah seperti Paramecium, Amoeba, dan Hydra. Hewan-hewan ini belum memiliki sistem sirkulasi dengan jantung dan mengandalkan aliran protoplasma untuk menyebarkan zat ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, sistem peredaran darah terbuka ditandai dengan darah yang tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Contoh hewannya dengan sistem ini adalah kelompok arthropoda. Sebaliknya, dalam sistem peredaran darah tertutup, itu darah selalu saja mengalir di dalam pembuluh darah selama peredarannya. Sistem ini ditemukan pada hewan, contohnya seperti Annelida, pada Annelida, Mollusca, dan juga vertebrata. Baik, kita dapat melihat contoh sistem sirkulasi dari ikan. Jadi, bagaimana sistem sirkulasi pada ikan tersebut? Jadi, sistem sirkulasi pada ikan atau pada kelas Pisces itu bekerja dengan bagaimana jantung ikan itu hanya terdiri dari 2 ruang, yaitu satu atrium atau serambi dan satu ventrikel atau bilik. Atrium berfungsi menerima darah dari tubuh ikan yang miskin akan oksigen, sedangkan ventrikel berfungsi memompa darah ke insang. Di antara atrium dan ventrikel terdapat katup yang memastikan darah hanya mengalir ke satu arah hingga tidak terjadi aliran balik. Posisi ventrikel terletak lebih depan daripada atrium. Jadi ketika darah dipompa keluar dari ventrikel itu, darah tersebut langsung menuju ke insang melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri branchialis. Di insang inilah terjadi pertukaran gas, yaitu darah melepaskan karbon dioksida atau CO2 dan mengambil oksigen atau O2 dari air. Setelah darah kaya oksigen, darah tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh ikan untuk memasok kebutuhan sel-sel pada tubuhnya. Sirkulasi darah pada ikan disebut sebagai sirkulasi tunggal karena darahnya hanya melewati jantung satu kali dalam satu siklus peredaran darah, dari jantung ke insang lalu ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini berbeda dari manusia yang memiliki sirkulasi ganda melalui jantung 2 kali dalam satu siklus. Pun komponen-komponen dari darah, yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada sel darah. Jadi plasma darah dan sel darah ini adalah 2 komponen utama dalam darah yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Jadi adapun pengertian nama itu plasma darah. Jadi plasma darah adalah bagian cair dari darah yang berwarna kuning pucat dan terdiri dari sekitar 55% dari total volume darah. Adapun komponen utama plasma darah itu adalah air sekitar 90%, tetapi juga mengandung berbagai zat-zat terlarut seperti protein yaitu albumin, globulin, fibrinogen, dan juga lainnya. Kemudian terdapat juga garam mineral, hormon, dan juga nutrisi seperti glukosa dan asam amino, serta limbah hasil metabolisme seperti urea dan karbon dioksida. Adapun fungsi utama dari plasma adalah mengangkut zat-zat tersebut ke seluruh tubuh, menjaga tekanan osmotik darah, dan juga membantu proses pembekuan darah serta pertahanan dalam tubuh.
Kemudian yang kedua ada sel darah yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada sel darah merah atau yang dikenal dengan eritrosit, yang dimana ini berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, kemudian menggunakan hemoglobin dan mengangkut sebagian karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian terdapat juga sel darah putih atau yang dikenal dengan leukosit. Leukosit ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat kepingan darah. Jadi kepingan darah atau yang disebut dengan trombosit ini membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka hingga mencegah pendarahan secara berlebihan. Jadi secara keseluruhan plasma darah ini bertugas untuk mengangkut zat terlarut, sedangkan sel-sel darah memiliki fungsi khusus untuk mendukung sistem transportasi kekebalan tubuh dan perlindungan pada tubuh. Jadi, leukosit atau sel darah putih itu terdiri dari 2 jenis utama berdasarkan ada tidaknya butiran granula dalam sitoplasmanya, yaitu yang pertama granulosit dan yang kedua ada agranulosit. Jadi granulosit itu adalah leukosit yang memiliki granula atau butiran-butiran kecil dalam sitoplasmanya yang dapat terlihat di bawah mikroskop setelah diberi sebuah pewarna. Jadi granulosit ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yang dimana berdasarkan warna granula dan bentuk intinya. Jadi berdasarkan granula dan bentuk intinya itu ada 3. Yang pertama neutrofil. Neutrofil itu granulanya tidak berwarna mencolok dan berfungsi untuk memakan dan menghancurkan bakteri atau mikroorganisme melalui proses fagositosis. Yang kedua ada eosinofil. Eosinofil ini granulanya berwarna merah muda atau merah dan berperan dalam melawan infeksi, parasit, serta berperan dalam reaksi alergi. Kemudian yang ketiga ada basofil. Jadi basofil ini granulanya berwarna biru tua hingga ungu dan mengandung histamin serta heparin yang berperan dalam reaksi alergi dan juga peradangan. Kemudian selanjutnya agranulosit. Jadi agranulosit ini tidak memiliki yang namanya granula yang tampak jelas di sitoplasmanya. Jadi agranulosit ini terdiri jadi 2 jenis. Yang pertama itu limfosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, terutama dalam menghasilkan antibodi dan menyerang sel yang terinfeksi. Kemudian adapun yang kedua yaitu monosit. Jadi sel darah putih terbesar yang melakukan fagositosis. Setelah masuk ke jaringan tubuh, monosit itu berubah menjadi makrofag yang aktif membersihkan sel mati dan mikroorganisme. Adapun fungsi dari darah yang pertama yaitu mengangkut zat makanan dan sisa hasil metabolisme. Yang kedua, mengangkut zat sisa dan racun ke hati untuk dinetralkan untuk ke ginjal lalu dibuang. Kemudian yang ketiga, menyalurkan hormon dari kelenjar dan organ pembuatnya ke sel-sel tubuh yang membutuhkannya. Kemudian yang keempat yaitu darah berfungsi untuk mengatur suhu tubuh melalui peredaran darah. Kemudian yang kelima yaitu mencegah kehilangan darah melalui proses pembekuan. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu pembekuan darah. Jadi proses pembekuan darah atau koagulasi adalah serangkaian kompleks reaksi pengendalian pendarahan melalui proses yang namanya bekuan trombosit dan fibrin pada tempat cedera atau lebih dikenal dengan proses atau yang lebih dikenal dengan proses homeostatis. Durasi yang cukup lama untuk menghentikan terjadinya infeksi mikroorganisme. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan darah.
Jadi penggolongan darah adalah sistem klasifikasi darah berdasarkan ada tidaknya antigen tertentu di permukaan sel darah merah. Antigen ini memengaruhi reaksi sistem imun saat terjadi transfusi darah. Dua sistem utama yang digunakan dalam penggolongan darah itu adalah sistem ABO dan sistem Rhesus atau yang dikenal dengan RH. Jadi sistem ABO berdasarkan ada atau tidaknya antigen A dengan B di permukaan sel darah merah, darah dibagi menjadi 4 golongan. Jadi ada golongan darah A yang dimana ini memiliki antigen A di sel darah merah dan antibodi B di plasma. Kemudian golongan darah B memiliki antigen B dan juga antibodi A. Golongan AB memiliki antigen A dan B tetapi tidak memiliki antibodi A maupun B, tapi dapat menerima semua golongan darah yang disebut dengan resipien universal. Kemudian yang terakhir golongan darah O yang tidak memiliki antigen A maupun B tetapi memiliki antibodi A dan B dan dapat mendonorkan ke semua golongan darah yang disebut donor universal. Organ sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu jantung. Jadi jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama atrium kanan atau yang dikenal serambi kanan. Ini berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya ke bilik kanan. Kemudian yang kedua ada atrium kiri atau yang dikenal dengan serambi kiri. Jadi atrium kiri ini berfungsi menerima darah kaya akan oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik atau ventrikel pada bagian kiri. Kemudian yang ketiga ada ventrikel kanan atau yang dikenal dengan bilik kanan. Jadi ventrikel kanan ini berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Kemudian yang keempat ventrikel kiri atau yang dikenal dengan bilik kiri. Ventrikel kiri ini fungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh bagian tubuh. Kedua ada pembuluh darah. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada vena. Jadi vena ini membawa darah kembali ke jantung. Contohnya pada vena cava dari tubuh ke jantung, kemudian vena pulmonalis dari paru-paru ke jantung. Kemudian yang kedua ada arteri. Jadi arteri ini membawa darah keluar dari jantung. Contohnya arteri pulmonalis ke paru-paru, kemudian aorta ke seluruh tubuh. Ketiga yaitu darah. Ada 4 bagian seperti yang dijelaskan tadi, yang dimana yang pertama yaitu plasma darah, kemudian yang kedua ada sel darah merah, kemudian yang ketiga ada sel darah putih, dan yang keempat ada trombosit. Kemudian kita masuk ke proses peredaran darah besar, yang dimana yang dikenal dengan sirkulasi sistematik, yang dimana ini adalah proses peredaran darah yang membawa darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung setelah darah tersebut mengantarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Sistem peredaran darah kecil atau yang disebut dengan sirkulasi pulmonal adalah proses peredaran darah dari jantung ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas, lalu kembali lagi ke jantung. Adapun tujuannya adalah untuk mengoksigenasi darah yang mengandung karbon dioksida. Kesimpulannya, sistem sirkulasi darah berperan penting dalam mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa ke seluruh tubuh. Jadi pada hewan, sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jenis sirkulasi dapat berupa sistem tertutup ataupun terbuka, tunggal atau ganda, tergantung jenis organismenya. Sirkulasi darah menjaga keseimbangan internal atau homeostasis dan mendukung fungsi vital organ secara efisien. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai sistem sirkulasi darah hewan dan manusia dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.